Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu MPV yang telah menghiasi jalanan Indonesia. Dia adalah Nissan Grand Livina. Seperti yang kita ketahui bersama, Grand Livina hadir di Indonesia tahun 2006. Saat itu dia sudah mengusung bodi monokok dan berpenggerak roda depan. Nah, dalam perkembangannya, ternyata banyak MPV-MPV yang mengikuti pola dari Grand Livina ini. Sebagai contoh, tahun 2012 ada R3 yang hadir juga dengan bodi monokok dan berpenggerak roda depan. Diikuti tahun 2014 ada Mobilio yang juga berpenggerak roda depan berbodi monokok. Tahun 2018 ada Expander yang juga menggunakan konsep yang sama. Dan terakhir yang mengejutkan, Avanza dan Innova pun beralih dari bodi leather frame menjadi bodi monokok dan berpenggerak roda depan. Jadi bisa dikatakan Grand Livina menjadi pelopor bodi monokok dan berpenggerak roda depan yang terbukti sangat nyaman dan mudah dalam pengendalian dan berbagai macam keunggulan lainnya yang bisa diperoleh dari bodi monokok dan berpenggerak roda depan. Oke, sekarang kita lanjut review yang lebih dalam tentang Grand Livina. Baiklah, kita akan review untuk posisi duduk dari Nissan Grand Livina. Ini kuncinya, sebetulnya ini adalah kunci aksesoris ya. Kunci sebenarnya tidak seperti ini. Ini hanya dikasih aksesoris saja. Kemudian kita masukkan dan kalau lihat posisi duduknya, untuk tinggi saya yang cuma 160, ini nyaman sekali teman-teman. Setirnya dia sudah ada pengaturan tilt ya, tinggi rendah setir bisa kita atur ya. Kemudian untuk ada ini pengaturan jok juga sudah lengkap, maju mundur dan juga reclining ya, ini udah lengkap. Dan ini cukup nyaman teman-teman. Kemudian pandangan visibilitas juga cukup luas. Kemudian ada yang menarik dari Grand Livina ini, dia itu koplingnya itu terasa agak berat, nggak terlalu berat, tapi ada empuk-empuknya begitu. Demikian juga dengan ini, perpindahan persnelingnya juga terasa ada empuk-empuknya itu ya. Jadi tidak terasa murah, ini terasa lebih mahal. Kemudian ini dia masih menggunakan rem tangan yang biasa aja ya. Kemudian AC, untuk pengaturan AC dia masih cukup lengkap ya, karena ada pengaturan arah semburan, kemudian ada pengaturan blower dan pengaturan suhu. Ada satu hal yang kurang di Grand Livina ini, dia tidak punya jam ya, tidak punya jam. Jadi tidak ada jam gitu. Jadi makanya dicari-cari ya nggak ada fitur jam di sini. Kemudian untuk head unit, ini head unit ini memang asli ya. Ini bawaan dari HWS, tipe HWS untuk 10 tahun anniversary, dia betul-betul asli. Kemudian ini asli ya teman-teman ya. Ini karena sudah usianya udah lama, jadi mungkin agak kurang bagus tampilannya. Ini juga udah buaret-buaret. Oke. Ya, kemudian di sini ada tempat penyimpanan di atas dan penyimpanan di bawah. Ya, oke. Oke, sekarang kita berada di baris kedua. Kalau untuk saya yang tinggi tubuhnya pendek, maksudnya tinggi badan saya cuma 160, ini sudah nyaman sekali dan visibilitasnya di jok row kedua ini nyaman. Di sini ada dua monitor. Ini untuk monitor. Memang ini asli bawaan dari HWS ya. HWS tahun 2011 sudah ada dua monitor ini. Yang ini integrated sama head unit yang ada di depan. Oke, di sini di baris kedua ada kisi-kisi AC. Ini hembusannya
lumayan ya, maksudnya lumayan kecil. Kemudian di sini ada penyimpanan, tempat penyimpanan hanya ada di sini. Kemudian di pintu penumpang itu hanya ada penyimpanan kecil kayak gini. Tidak ada tempat penyimpanan gelas ataupun botol. Untuk posisi duduk nyaman sekali, dan dia di bangku kedua ada armrest di sini ya. Ini cukup nyaman, dan di sini ada untuk tempat penyimpanan minuman. Ini cukup nyaman. Ada handrest di sini. Handrestnya ada 2 dan cukup nyaman ini untuk baris kedua bagi penumpang baris kedua. Sekarang kita ke baris ketiga. Untuk ke baris ketiga, akses baris ketiga kita harus menarik ini. Kemudian dia akan tarik ke depan. Nah, kita masuk, ini ditarik ke depan. Jadi bisa ke depan. Nah, terus kita masuk lewat sini. Ya. Ini ada headrest di belakang. Ini hanya untuk tipe HWS. Kalau tipe yang di bawahnya biasanya tidak ada headrest seperti ini. Ini betul-betul untuk tipe yang tinggi. Kemudian untuk sebetulnya ini kebetulan saya kecil ya. Tubuh saya tidak terlalu tinggi sehingga cukup nyaman. Tapi kalau untuk 170 ini mungkin cukup sempit ya. Untuk yang tinggi 165, 70 di sini headroom ya lumayan lah ya. Headroom lumayan karena memang saya tidak terlalu tinggi. Tapi ya untuk anak-anak ya lebih cocoknya di sini row ketiga untuk anak-anak. Tapi kalau untuk yang tingginya kurang dari 165 di sini masih nyaman kok, masih tidak bermasalah ya. Apalagi di sini sudah ada headrestnya. Oke, sekarang kita lihat bagasi. Kita lihat untuk bagasi ya. Bagasi. Nah, bagasi ya segini. Untuk tas-tas kecil bisa, tapi kalau untuk koper kayaknya koper kecil pun masih terlalu sempit ya. Kalau misalkan di sini tidak ada penumpang, di belakang tidak ada penumpang, maka kita bisa menurunkan ini dengan tarik seperti ini saja. Dia bisa rata. Bahkan dia bisa rata sampai depan loh. Kita lihat ya. Kita contohkan ya. Oke, caranya ini ditarik teman-teman ya. Mungkin yang punya Grand Livina ada yang belum paham juga ya. Ini tarik aja sini. Ya, jadi seperti ini. Kemudian ini dilepas dulu. Ini headrestnya dilepas dulu. Ya, lepas dulu. Kemudian ini ditarik sini. Nah, ini jadi rata teman-teman. Kita lihat dari sana. Kita lihat dari sana. Maka jadi rata. Dari belakang sana kita lihat akan rata. Yang bangku sana pun sebetulnya bisa dilipat seperti itu ya. Jadi rata ke sana. Ini luas sekali sih untuk ukuran MPV ini udah luas sekali, sangat luas. Oke, untuk ban cadangan itu berada di bawah teman-teman. Ini mohon maaf ini kotor. Ya seperti itulah. Dan ini untuk tipe HWS 10 tahun anniversary, ban serepnya ini dia menggunakan velg yang sama dengan velg yang terpasang di luar. Oke, sekarang kita coba bagaimana rasa berkendara dari Nissan Grand Livina. Ini kuncinya. Nah, mesinnya cukup keras. Ini kalau pagi hari dia akan manasin mesin dulu, jadi RPM-nya tinggi ya. Kalau pagi hari itu dia naik RPM-nya otomatis, kemudian nanti akan turun juga secara otomatis. Kemudian untuk AC-nya cukup dingin, tapi suaranya cukup mengganggu teman-teman. Jadi Grand Livina ini dia AC-nya itu semburannya cukup kencang ya, karena memang AC-nya hanya ada di depan, di tengah tidak ada AC double blower, sehingga
semburan AC depan ini cukup kencang agar sampai di baris ketiga ya, ke row paling belakang. Untuk duduknya, posisi duduknya enak banget ini teman-teman ya. Dia nyaman sekali seperti sedan. Tetapi kekurangannya itu tadi, kesan ketika pertama kali masuk di kabin di Grand Livina ini, dia memiliki semburan blower AC yang cukup keras sehingga cukup mengganggu pendengaran juga. Tapi tidak masalah teman-teman, mobil ini cukup nyaman untuk dihindari. Sekarang kita mulai, karena ini manual, kita mulai saja. Oke. Untuk handling mobil ini cukup baik teman-teman, jangan khawatir. Ini salah satu yang terbaik menurut saya. Untuk bandingan suspensinya, lihat di depan itu jalannya cukup rusak ya, tapi dia bisa meredam dengan baik. Mobil ini cukup meredam dengan baik. Padahal mobil ini sudah berusia 10 tahun lebih ya, tapi dia masih memiliki kualitas suspensi yang tetap terjaga. Ini kita masih berada di jalan menurun, jalannya rusak teman-teman, karena ini jalan di pedesaan ya. Saya kan tinggal di desa teman-teman. Nanti kita coba nancak sedikit ya tulangnya. Untuk kekedapan kabin ya, saya kira semua tahu Grand Livina salah satu yang terbaik. Oke, kita ini masih di turunan ya, kita belum menanjak. Dan mesinnya halus teman-teman, jadi suara mesin itu tidak masuk ke dalam kabin ya. Kemudian suara luar juga, suara jalan raya, suara kendaraan di luar juga bisa tereduksi dengan baik. Jadi cukup nyaman sebetulnya kabin Grand Livina. Jadi yang lebih terdengar di sini adalah suara blower AC ini cukup terdengar ya, dibanding dengan suara-suara yang di luar atau suara mesin. Bahkan suara mesin kalau dalam RPM di bawah 2000 ini tidak terlalu dengar, tidak terdengar bahkan, cukup senyap. Kemudian untuk road noise juga baik sekali teman-teman, jadi road noise itu tidak terlalu terasa ya. Suspensinya enak banget teman-teman, jadi pokoknya Grand Livina itu sebenarnya sedan teman-teman, jadi nyamannya ya kayak sedan itu. Kemudian visibilitasnya oke banget, visibilitasnya kanan kiri depan itu bagus banget. Ini sebetulnya mobil ideal sih, tapi kenapa ya di pasaran di pasaran sebetulnya masih banyak peminatnya, hanya saja masih kalah dengan merek Toyota atau Honda gitu ya. Handlingnya mantap teman-teman, jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Body rollnya minim ya, ini kita memang nggak mencoba saat ini teman-teman, tapi beberapa kali saya mencoba menggunakan mobil ini di tikungan yang dengan kecepatan tinggi, body rollnya terjaga dengan baik, mantap lah sih. Karena mungkin didukung dengan aerodinamika mobil ini yang cukup baik. Oke, pengendaliannya cukup sigap ya. Kemudian setir itu dia responsif, cukup responsif dan ringan. Setir ringan teman-teman. Dia sudah menggunakan IPS, jadi electronic power steering. Jadi dia sudah elektronik power steeringnya, tidak menggunakan hidrolik oli, dan ini cukup ringan ya, cukup ringan. Oke, jadi sebenarnya mobil ini cukup fun to drive teman-teman, fun to drive. Enak sekali dipakainya, enak, nyaman, dan ya beginilah. Nah ini depan ada jalan berlubang, kita lihat. Wah jalannya cukup rusak. Nah kita cukup nyaman loh teman-teman, nyaman bener ini. Wah, nyaman. Jadi goncangannya nggak terlalu besar, dan ketika kita melewati lubang itu dia betul-betul bisa diredam dengan baik.
oleh suspensinya. Nyaman banget ini. Ya kalau kita bandingkan dengan Avanza, jelas ini cukup jauh teman-teman. Pada generasi Avanza tahun 2011, ya generasi yang sama dengan mobil ini, mungkin Avanza itu kalau itu sudah apa namanya, getarannya udah terasa banget ya kalau kena lubang kayak gitu. Kalau keras sekali kalau Avanza. Tapi kalau yang ini Grand Livina betul-betul dapat diredam dengan baik. Oke, sekarang untuk AC dingin ya teman-teman, jangan khawatir. Kalau misalkan teman-teman dapat Grand Livina kok AC kurang dingin, ya itu berarti ada permasalahan di dalam sistem AC-nya, perlu diperbaiki teman-teman. Sampai baris ketiga pun masih cukup dingin. Oke, demikian tadi review singkat kami tentang Nissan Grand Livina edisi spesial 10 tahun 2011 ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang akan meminang Grand Livina lama tahun 2011, bisa menjadi satu pencerahan tentang Grand Livina. Kemudian mobil ini cukup recommended untuk Anda yang menginginkan MPV untuk keluarga karena mobilnya nyaman, kemudian mesinnya cukup tangguh, kemudian pengendaliannya bagus, ya walaupun di sisi lain ada beberapa kekurangan dari Grand Livina, tapi saya kira overall secara keseluruhan mobil ini direkomendasikan untuk Anda yang bahkan baru pernah punya mobil pun jangan khawatir ya dengan Nissan Grand Livina, karena secara perawatan juga sebenarnya tidak terlalu sulit merawat Grand Livina. Dan untuk spare part saya kira cukup banyak ya, karena memang Grand Livina ini populasi di Indonesia itu cukup banyak. Dan kalaupun Anda ada di luar Jawa, tidak ada masalah karena banyak sekali online shop yang sudah bertebaran di Indonesia, dan itu kita bisa berbelanja di sana. Dan saya kira sekarang tidak sulit untuk mendapatkan komponen-komponen fast moving maupun slow moving untuk Nissan Grand Livina. Mungkin itu review singkat kami, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton.